Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Shalom Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Surabaya. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh datang beribadah kepadanya. Karena itu saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, mari kita mau siapkan diri kita dan biarlah kita meminta supaya Allah Roh Kudus yang akan menuntun kita sehingga di dalam ibadah ini kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Selamat beribadah. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beribadah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita semakin diberkati oleh-Nya. Mari kita wujudkan salam persekutuan yang indah dan berkenan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam saat teduh.
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudari. Dalam Ayub 5 ayat 9, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tidak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. KPPK nomor 13, Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Kita pujikan pujian ini dengan hikmat. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Yesus Kristus hadir. Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya. Oh, dengarkanlah sabdanya. Ya tebus dosaku, ya hibur hatiku. Jalan gelap jadi terang. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Bait yang ketiga, Roh Kudus hadir. Kita masuk di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah ini, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami.
sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kita akan membaca bacaan bertanggapan nomor 51 dari buku KPPK kita. Kita akan membacakannya dengan secara bertanggapan ya. Menang akan percobaan. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, percobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawananmu pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Anak Allah, Yesus namanya. Lirik pujian berikut mengatakan bahwa kubur kosong membuktikan kalau Tuhan kita hidup. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita, karena Tuhan kita telah bangkit dari kematian. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan.
Puji Tuhan, kita mempunyai Allah yang hidup. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan doa syafaat kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami tinggikan dan kami muliakan, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Kembali lagi kami mau datang di hadapan-Mu, membawa diri kami. Biarlah kiranya dengan kasih-Mu dan dengan kuasa-Mu, bahkan di dalam kedaulatan-Mu, Engkau kiranya yang akan terus menuntun kami. Karena kami sungguh-sungguh meyakini bahwa segala sesuatu yang Engkau rancangkan bagi setiap kami itulah yang terbaik bagi kami. Karena itu di dalam segala kondisi kami saat ini, entah kami yang saat ini mungkin ada di dalam kondisi lemah tubuh, biarlah kiranya ya Tuhan Engkau sendiri akan menguatkan kami. Dan jikalau Engkau berkenan kiranya Engkau juga yang akan memberikan kesembuhan bagi setiap kami. Kami juga yang mungkin saat ini sedang bergumul di tengah-tengah rumah tangga kami. Kami berdoa ya Tuhan, Engkaulah kepala keluarga kami, Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah kiranya Engkau sendiri ya Tuhan dengan cara-Mu yang akan memproses masing-masing kami. Supaya di dalam segala pergumulan, persoalan yang saat ini sedang dihadapi oleh keluarga kami. Kiranya ya Tuhan, kami boleh menyelesaikannya di dalam kasih Kristus. Kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap kami yang mungkin iman kami mulai goyah. Kami yang mungkin sedang mengalami kesulitan bahkan titik terendah dalam hidup kami ya Tuhan. Apapun masalah kami, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang hadir dan menolong kami. Karena kami betul-betul menyadari bahwa tanpa-Mu ya Tuhan, kami sungguh-sungguh terbatas dan tiada berdaya. Ya Tuhan, kami juga mau datang di hadapan-Mu, membawa untuk gereja kami di tempat ini. Kiranya Engkau juga Tuhan yang hadir menyertai, menuntun, khususnya untuk pemimpin-pemimpin gereja kami. Ketika mereka sama-sama berdiskusi, memikirkan, bahkan memutuskan keputusan-keputusan yang akan diambil, yang akan dilaksanakan ke depan nanti. Biarlah semuanya itu boleh ada di dalam hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat yang ada. Mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua kami, mereka yang sudah mulai lanjut usia. Tuhan biarlah kiranya Engkau yang memberkati supaya setiap kami ya Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, biarlah dengan keberadaan gereja kami di tempat ini, itu pun boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Bahkan dimanapun kami jemaat-Mu berada, kami pun boleh terus jadi saluran berkat. Kami pun juga boleh jadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah mereka boleh melihat bagaimana Engkau Yesus yang hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa, biarlah hidup kami pun juga boleh berdampak di tengah-tengah bangsa ini. Ketika saudara-saudara kami yang jauh dari kami, mereka yang bahkan tidak kami kenal, yang saat ini sedang ada di dalam kondisi terkena bencana dan ada di dalam setiap masalah yang begitu besar.
Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pendoa-pendoa. Bahkan mungkin ada hal-hal lainnya yang bisa kami lakukan untuk memberkati mereka-mereka yang saat ini sedang dalam kesulitan. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami, baik presiden, wakil presiden, seluruh menteri, dan bahkan juga mereka yang ada di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, sampai ya Tuhan yang ada di jajaran-jajaran yang lebih bawah lagi. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah pemerintah kami senantiasa terus ada di dalam tuntunan Tuhan, sehingga di dalam menghadapi setiap persoalan di tengah-tengah bangsa kami ini, mereka boleh memikirkannya dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan dan kemajuan bangsa kami. Kami rindu juga ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami boleh menjadi masyarakat yang cerdas, dan kami juga boleh sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan diberitakan oleh penginjil Viana. Pujian dari KPPK nomor 144, Firman Hidup. Mari kita pujikan lagu ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Kalik Semesta. Firman Kalik Semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra Mulia, ajaib firman hidup. Firman Putra Mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk penginjil Viana. Saudara, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur karena di dalam ibadah ini kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Dan kami bersyukur juga karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh sama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Dan di dalam segala keberadaan kami terbatas ya Tuhan. Karena itu biarlah kuasa-Mu yang tidak terbatas itu yang akan memampukan kami dan menuntun kami. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, itu dapat kami pahami, bahkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Begitu juga hamba-Mu ya Tuhan, di dalam segala keterbatasannya, kiranya Tuhan sendiri yang akan memakai hamba-Mu untuk boleh jadi alat di tangan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa, amin. Saudara, mari sama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudara, inilah bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudaraku, ada saudara-saudara kita yang jauh di NTT, mereka kemudian mengalami bencana yang kemungkinan besar sebelum-sebelumnya itu mereka belum pernah mengalami yang seperti itu. Saudara, bayangkan ketika bencana itu terjadi, hujan yang lebat, angin badai yang kemudian menerpa bangunan-bangunan, tanaman-tanaman yang ada. Saudara, bisakah kita bayangkan misalnya saudara punya keluarga di sana, atau saudara punya usaha di sana, entah punya toko, entah punya warung, atau punya usaha yang lain gitu ya, misalkan gitu. Tiba-tiba saudara-saudara, orang yang jaga toko saudara yang ada di Kupang, katakanlah seperti itu gitu ya, dia kemudian telepon dan ngabarin ke saudara-saudara. Waktu misalnya saudara terima telepon, dan orang yang ada jauh di sana, katakanlah di Kupang itu, dia kemudian cerita, "Ini toko sudah mau roboh, ini plafon sudah jatuh, ini jendela kacanya sudah pecah. Aduh, ini gimana?" Saudara, bagaimana reaksi saudara? Apalagi kalau ada catatan, saudara belum baca berita tentang kondisi yang terjadi di sana. Saudara kemudian belum nonton TV dan memang belum ada berita tentang itu. Saudara pertama kali mendengar berita itu adalah dari orang yang bekerja
di toko saudara yang ada di Kupang misalnya. Atau misalkan saudara baru bangun pagi di satu hari dan kemudian saudara lihat di layar handphone saudara itu, wah ada anggota keluarga saudara yang tinggal di sana dan dia hari itu menelpon saudara. Sambil nangis-nangis dia kemudian cerita, aduh ini bagaimana, ini kondisi seperti ini. Diceritain semuanya saudara. Saya penasaran, pengen tahu gimana reaksi saudara. Dan saya pun sempat membayangkan gimana ya kalau misalnya saya yang kemudian ada di posisi seperti itu. Saudara, mungkin kita kemudian akan berkata, diam dulu, jangan nangis dulu. Beneran? Sungguhan yang kamu ceritain itu bener? Halu kamu, tipu-tipu kamu, bercanda kamu, mau ngeprank ya. Nanti kemudian kita mungkin tutup telepon itu dan entah orang kerja kita atau saudara kita kemudian chat ke kita atau kirim di WhatsApp video atau gambar, barulah kita mungkin yang langsung syok, wah ternyata benar toko saya, wah ternyata benar rumah keluarga saya tuh seperti ini. Wah ternyata benar parah banjirnya, wah ternyata benar itu pohon-pohon tumbang, wah ternyata benar seperti ini, wah ternyata benar yang dia ceritain. Saudara, terkadang ketika kita melihat buktinya ada dulu, baru kemudian kita percaya. Tidak semua dari kita ketika kita kemudian mendengar berita, membaca berita, kemudian kita bisa langsung terima berita itu. Tidak jarang saudara-saudara, saudara dan saya mungkin meragukan kebenaran dari apa yang kita baca ataupun kita dengar. Dan saya pikir saudara-saudara hampir semua orang pernah ada di dalam situasi seperti itu. Kita meragukan pesan atau berita tertentu. Ada juga mungkin di lain peristiwa, lain kesempatan, kita mungkin pernah meragukan waktu kita mau beli benda tertentu, kita mulai ragu, benar nggak sih ini seperti yang didemonstrasikan, seperti yang dipromosikan, benar nggak sih ini tuh bisa berfungsi sebagaimana mestinya, benar nggak sih ini tahan lama, bener gak sih ini vacuum cleaner yang bisa bersihin sebersih itu? Saudara, terkadang kita seperti itu bukan? Tidak selalu, tapi mungkin kita pernah meragukan sesuatu, dalam hal ini barang. Atau mungkin juga saudara-saudara kita pernah ada dalam satu peristiwa di mana saudara-saudara satu pagi misalnya, anak saudara yang paling kecil, dia udah SMA gitu ya, kelas 11. Sebentar lagi dia mau naik kelas 12. Kemudian dia sudah berpikir jauh ke depan. Dan pagi-pagi dia cerita ke saudara sebagai orang tuanya, "Pa, Ma, aku nanti setelah selesai SMA, aku pengen kuliah kedokteran karena aku pengen jadi dokter." Saudara, tidak semua orang tua yang mendengar curahan hati seorang anak yang pengen jadi dokter, makanya dia pengen kuliah di kedokteran, kemudian akan menyambut dengan penuh sukacita. Saudara, bisa jadi ada di antara orang tua yang akan menatap anaknya dan sungguhan tak kamu nih? Kamu beneran Tanyo? Mimpi apa kamu semalam? Kok tiba-tiba pagi-pagi begini ngomong mau kuliah kedokteran, mau jadi dokter? Saudara, mungkin saat itu yang membuat saudara bereaksi seperti itu karena saudara mikir, kamu lah jurusannya IPS kok mau jadi dokter sih? Kalau pengen jadi dokter ya dari awal itu udah masuk IPA gitu kan, logis kan alasannya. Atau mungkin saudara ya, ala nyonyo kamu lo itu males belajar, kok mau jadi dokter sih? Nanti kamu kuliah gitu ya,
Udah gitu nanti kamu ngomong lagi mau jadi dokter bedah tapi kamu malas-malasan kayak sekarang. Nanti yang harusnya dibedah perutnya malah kamu bedah bagian yang lain gitu kan. Saudara meragukan kualitas kemampuan dari anak saudara. Tapi beralasan. Atau mungkin juga ada orang tua yang mulai berpikir dan mempertanyakan, sungguhan kamu mau kuliah kedokteran? Beneran kamu pengen jadi dokter? Mungkin orang tua ini tidak meragukan kemampuan atau kualitas dari anaknya. Tapi justru yang saat itu terpikir adalah kemampuan dirinya. Bisa nggak ya saya biayain anak saya yang pengen kuliah jadi dokter ini loh. Kuliah itu kan biayanya ya besar. Apalagi kondisi lagi pandemi-pandemi kayak gini. Wah. Saudara, ketika kita bahkan meragukan sesuatu, meragukan seseorang, terkadang saudara-saudara kita punya alasannya. Sehingga saudara-saudara saya pikir bahwa reaksi seseorang untuk meragukan sesuatu, reaksi seseorang untuk kemudian meragukan orang lain atau mungkin juga meragukan dirinya sendiri, itu adalah sesuatu yang wajar bukan? Apalagi saudara-saudara ada alasan-alasan yang amat sangat masuk akal atau alasan yang kuat dibalik dari respon ragu seperti itu. Namun saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya kemudian sampai di satu perenungan bahwa di dalam kita berelasi dengan Tuhan, di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita yang Tuhan anugerahkan ini. Ketika kita berhadapan dengan Dia, Sang Tuhan yang adalah pencipta kita, pemelihara hidup kita, juru selamat kita. Apakah kita punya alasan untuk meragukannya? Saudara, tidak ada alasan sebetulnya untuk kita kemudian datang dan tidak mempercayai Dia. Selalu ada alasan yang bahkan amat sangat masuk akal untuk kita bisa tetap terus percaya akan kuasanya, akan kasihnya, akan kedaulatannya, akan rancangannya dalam hidup kita. Namun faktanya saudara-saudaraku, saudara dan saya terkadang kita bisa meragukan Tuhan kita. Dan bukan hanya saudara dan saya. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Satu bagian firman Tuhan yang sudah sangat sering mungkin kita dengarkan, dikotbahkan setelah peristiwa Paskah. Di mana Yesus kemudian mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kita sudah hafal betul bahwa ada satu murid yang meragukan bahwa sang guru itu sudah bangkit. Nah masalahnya saudara-saudara ketika Yesus itu menunjukkan atau menampakkan dirinya kepada murid-murid. Lah Thomas ini kan enggak ada. Jadi saudara-saudara saya kemudian berpikir bahwa ya mungkin inilah yang menjadi alasan Thomas kemudian berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan percaya. Karena aku memang tidak melihat Dia ada di hadapanku. Tetapi saudara-saudara bagian firman Tuhan yang kita baca tadi pun menjelaskan kepada kita bahwa murid-murid ini udah kasih tahu loh sama Thomas. Dia tuh beneran bangkit, udah deh kamu percaya aja. Tapi enggak. Thomas bahkan berkata, aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku di tangan. Sebelum dia kemudian berhadapan langsung dengan Yesus yang bangkit itu. Thomas berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya. Namun saudara kalau kita kemudian mau pikir-pikir ya. Kan bukannya Thomas itu udah bertahun-tahun melayani, mengikut Yesus. Bukankah saudara-saudara kita juga tahu dari apa yang kita baca, udah begitu banyak pengalaman
di dalam perjalanan Thomas bersama-sama dengan Yesus, di mana dia kemudian bisa melihat bagaimana Yesus Kristus gurunya, Sang Tuhan itu betul-betul mendemonstrasikan kuasanya yang luar biasa. Saudara, bukankah Thomas juga ada ketika kemudian Yesus dengan begitu luar biasanya berjalan di atas air? Alam ditaklukkan olehnya. Saudara, ketika kemudian Tuhan Yesus ada di hadapan 5.000 lelaki, dan masih ada anak-anak, masih ada perempuan-perempuan, orang-orang itu lapar. Dan Yesus dengan kuasanya memberi makan 5.000 orang dan masih ada sisa. Bahkan dugaan saya, saudara-saudara, Thomas itu, ya gak mungkin kan dia pas yang lain lagi ngedarin gitu ya, roti sama ikan, kemudian dia pegang handphone gitu ya, videoin, fotoin gitu ya, atau ngevlog gitu ya. Hai guys, Yesus lagi kasih makan 5.000 orang, cek gitu kan. Nggak mungkin, waktu itu kan belum ada handphone. Pastilah saudara-saudara dia akan ikut ngedarin. Pastilah dia juga mungkin salah satu yang menyaksikan, ikut hitungin mungkin beneran loh. Sisa 12 bakul. Ketika Yesus kemudian berjumpa dengan orang yang sakit dan dia menyembuhkannya, Thomas ada di sana. Ketika Yesus bahkan membangkitkan orang mati, Thomas ada di sana. Dia melihat langsung. Lalu kenapa pengalaman-pengalaman yang pernah dia alami ketika dia mengikut Yesus, ketika dia bersama-sama dengan Yesus, kenapa itu kemudian tidak mampu untuk meyakinkannya, untuk dia boleh sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus bangkit. Bahkan saudara-saudara, kalau memang rentetan pengalaman itu tidak bisa meyakinkan Thomas, ketika murid-murid yang lain berkata, "Hei, Yesus bangkit, dia hidup." Kalau memang semua pengalaman itu gak bisa, bukankah saudara-saudara dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Thomas, Yesus kan pernah ngomong, ya dia akan mati. Tetapi dia juga berkata, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Sudah dikasih tahu. Dan bukankah dia betul-betul juga sudah mengalami bagaimana semua perkataan Yesus yang dikatakan sungguh-sungguh digenapi olehnya. Lalu kenapa Thomas masih meragukan Yesus? Saudara, pertanyaan yang sama juga mungkin bisa ditanyakan kepada saya dan saudara. Kita punya banyak rentetan pengalaman bagaimana kuasa Tuhan dengan luar biasanya dinyatakan dalam hidup kita. Kita merasakan, kita melihat, kita menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup kita. Kita juga mungkin ada yang sudah sejak kecil rajin ke sekolah minggu, rajin beribadah, rajin baca Alkitab. Kurang apa lagi pengetahuan-pengetahuan kita tentang Tuhan kita. Tapi ternyata saudaraku, pengalaman dan pengetahuan kita terkadang tidak cukup untuk membuat kita bisa percaya dengan sungguh-sungguh tanpa meragukan Sang Tuhan itu. Saudara, ada satu masa di dalam saya melayani Tuhan, ada satu kejadian yang mungkin sampai dengan nanti gitu ya, di akhir hidup saya gitu ya. Ya semoga saya nggak pikun gitu ya nanti kalau tambah tua. Supaya saya bisa terus ingat peristiwa ini. Ceritanya saudara-saudara, sebelum ke Surabaya saya pernah melayani ada di suatu tempat gitu ya. Kemudian di tempat itu kami hamba-hamba Tuhan biasanya menerima tunjangan hidup di tanggal 25. Nah hari itu saudara-saudara tanggal 23. Jadi masih ada tanggal 24
Baru tanggal 25 kan ya, terima tunjangan hidup. Saudara, hari itu di tanggal 23 itu saya ingat betul kalau saya tuh udah gak punya duit gitu ya. Dan pagi itu saya beneran lapar. Kemudian saya tanya sama teman saya juga yang pelayanan di sana. Kita juga tinggal di tempat yang sama gitu ya. Kita praktek di sana. Saya nanya sama dia, lu punya duit nggak? Kalau punya, yuk dong beliin makanan dong gitu ya. Kan kita senasib sepenanggungan kan, harus kayak gitu kan. Nah akhirnya saudara-saudara, dia jawab, enggak, gue juga nggak punya duit, Vi. Waduh, sama dong. Nah akhirnya saudara-saudara, saya kemudian mikir gimana ya supaya kita berdua tuh bisa makan. Kalaupun saya mau minta atau pinjam duit ke orang tua saya, kan tetap harus ke ATM dulu buat ngambil duitnya gitu ya. Nah sedangkan kita berdua ini udah kelaparan pagi-pagi gitu ya. Akhirnya saudara-saudara, mulailah saya mengais-ngais ya. Jadi kayak ada satu gelas seperti ini, biasanya udah kosong gitu ya, saya isiin pakai uang-uang koin. Taruh di situ, ya anggap aja lah kayak celengan gitu ya. Kemudian akhirnya sudah saya mengais-ngais gitu ya. Saya keluarin uang 500 koin gitu kan. Saya hitung. Semoga cukup. Akhirnya saudara-saudara saya jalan tuh ke warung dekat dari kos-kosan kita. Beli Bu, saya mau beli 2 mie instan kuah. Kemudian saudara-saudara saya bilang juga sama telur 1. Terus karena saya itu punya kebiasaan minum kopi pagi hari, saya bilang lagi sama ibunya, sama kopi instan 1 Bu. Berapa ya totalnya? Wah disebutkan lah ya sejumlah nominal gitu ya, berapa ribu gitu. Bu, nggak apa-apa ya Bu kalau saya kasih uang receh koin-koin. Siapa tahu nanti bisa buat ibu kasih kembalian ke yang lain gitu ya. Padahal ya yang saya punya hanyalah recehan itu. Akhirnya saudara-saudara dikeluarin hitung-hitung, cukup. Kemudian saudara-saudara saya jalan ke kos ya. Kita masak bareng-bareng mie instan kuah itu, banyakin airnya. Kemudian waktu pecahin telur sebiji itu dikocok biar semakin ambiar gitu ya, semakin banyak gitu kan. Nah kemudian saya bikin kopi, taruh mie instannya yang udah masak itu, udah matang itu di 2 mangkok. Teman saya makan. Dan tahu gak saudara, waktu berdoa mau makan itu, wah itu kayaknya doa makan yang paling sungguh-sungguh sepanjang umur hidup saya gitu ya. Saya benar-benar bersyukur Tuhan saya bisa sarapan saat itu. Dan memang benar-benar disengajain kuahnya airnya yang banyak gitu ya. Biar kenyang, pikirnya sih seperti itu gitu ya. Kemudian bahkan di dalam doa saya sudah saya ingat saya sempat nangis gitu ya. Karena saya betul-betul merasakan, wah Tuhan itu baik ya. Tuhan tuh benar-benar memelihara kehidupan anak-anaknya. Kuasa Tuhan bahkan Tuhan nyatakan dalam hal-hal yang mungkin kita pikir ini tuh kecil, remeh-temeh gitu ya. Hal-hal yang receh, tapi justru Tuhan nyatakan kuasanya. Saudara, itu kemudian menjadi satu pengalaman yang membuat saya ketika saya menjalani masa pelayanan selama 11 tahun di Surabaya ini, di Kalam Kudus Surabaya, baik itu di Kupang Jaya maupun di BCS Surabaya. Itu kemudian menjadi satu pengalaman yang membuat saya ketika mulai meragukan kuasa Tuhan, saudara, entah kenapa Tuhan kemudian membawa saya untuk mengingat lagi. Hei Viana, kamu pernah loh merasakan bagaimana kuasa Tuhan nyata. Bahkan dengan hal yang begitu sederhana pun, yang sekecil itu pun, mungkin bagi kita yang lagi berkecukupan itu sederhana, kecil. Tapi bagi saya yang saat itu saudara-saudara, wah itu berharga sekali.
Bahkan pengalaman itu membuat saya kemudian terus diingatkan, terus belajar lagi di sepanjang tahun-tahun kehidupan saya, di mana saudara-saudara sama seperti saudara. Ada juga masa-masa di mana saya kemudian mempertanyakan, Tuhan ini tuh harus gimana? Namun saudara, ketika saya kemudian mungkin mulai mau meragukan Tuhan lagi, Tuhan dengan begitu baiknya terus mengingatkan, seakan-akan saudara kalau saya bisa membahasakan dengan bahasa sendiri, Tuhan tuh kadang gak mau saya tuh lama-lama meragukan bahwa dia itu tuh benar-benar Tuhan, dia itu benar-benar berkuasa, dia itu benar-benar hidup dan dia yang akan menghidupkan saya. Saudara, pengalaman saya, pengetahuan saya, dan dengan kuasa, dengan pertolongan Tuhan, membuat saya kemudian belajar untuk terus mempercayakan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Saudara, kalau kita mau bicara masa depan, sejujurnya saudara-saudara, ada satu masa di awal atau di pertengahan tahun 2020, bahkan sudah mulai dari tahun 2019, di mana saya kemudian mulai memikirkan bagaimana masa depan saya, mulai bergumul bersama-sama dengan Tuhan, mulai bahkan tawar-menawar nego sama Tuhan. Tuhan, yakin nih saya harus seperti ini nih, nanti gimana Tuhan? Dan jujur saudara-saudara, masa depan saya pun saya nggak tahu nanti apa yang akan terjadi di depan sana. Tapi satu hal yang saya pegang dan itu yang betul-betul menguatkan saya, yang betul-betul memantapkan hati saya untuk boleh melangkah bersama-sama Tuhan di dalam rancangan Tuhan. Bahwa Dia tetap berkuasa dan yang akan memegang erat tangan saya yang lemah ini. Saudara, bahkan ketika Yesus menampakkan dirinya, semua pintu di ruangan itu tertutup. Dia betul-betul datang di hadapan Thomas dan dia berkata, yang kamu pengen lakukan, lakukanlah sekarang. Lalu kalau saudara ingat apa yang kita baca tadi, Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, bagi saya merenungkan bagian firman Tuhan ini membuat saya melihat bahwa Tuhan itu baik ya. Kepada orang-orang yang tipenya seperti Thomas dan juga seperti kita yang sering kali mungkin meragukan Tuhan, Tuhan gak pernah nolak loh. Tuhan gak pernah mengabaikan kita. Tapi Dia justru datang meyakinkan kita. Dan betapa luar biasanya di dalam pertolongan dan tuntunan Tuhan, saya yakin Thomas kemudian dimampukan untuk mendeklarasikan keyakinannya. Sampai-sampai dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Bahkan saudara-saudara, sekalipun di dalam Alkitab tidak dicatat, tapi tradisi kemudian mencatat bagaimana seorang yang tadinya meragukan Tuhan, tetapi dia kemudian berkata bahwa sungguh Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Allahku. Dan dia kemudian semakin bertekad di dalam dirinya untuk mau terus percaya, untuk tidak lagi meragukan Tuhan. Dia terus melayani Tuhan, saudara-saudaraku. Dia pergi ke India, dia pergi ke tempat-tempat untuk mengabarkan Injil. Dia betul-betul menghidupi keyakinannya kepada Tuhan dan Allahnya itu. Dia pergi memberitakan akan kuasa Tuhan kepada orang-orang banyak. Dia pergi dan bahkan sampai dia menderita. Tetapi dia tetap setia sampai dengan akhir hidupnya. Dia tidak lagi mau untuk meragukan Tuhan. Karena mungkin saudara-saudaraku Thomas begitu menyadari betapa luar biasanya Tuhan dalam hidupnya. Saudara, mungkin ada masa-masa di dalam hidup kita meragukan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menampakkan dirinya, ketika Tuhan kemudian menyatakan kuasanya, ketika Tuhan betul-betul hadir di dalam persoalan hidup kita, ada masa di mana mungkin kita kembali lagi yakin, percaya dan mempercayakan hidup kita kepadanya, ke dalam tangan kuasanya.
Mari saudara-saudara, pakai itu untuk kemudian membawa kita semakin lebih dan lebih lagi mau melayani Tuhan. Mau memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Sekalipun mungkin di hari-hari ke depan kita ada lagi masalah, ada lagi penderitaan. Tetapi mari kita mau terus yakin bahwa Dia Tuhan dan Allah kita yang akan memegang tangan kita yang lemah. Ia akan menuntun kita berjalan menjalani hari-hari ke depan. Karena Dialah Yesus yang sudah bangkit dan hidup itu. Karena Yesus bangkit dan hidup, itulah yang membuat kita seharusnya semakin percaya dan terus mempercayakan hidup kita ke dalam tangan kuasa dan kasih-Nya. Saudara, saya tidak tahu apa yang saat ini menjadi persoalan hidupmu. Saya juga tidak mau menjadi orang yang sok tahu untuk mengajari saudara. Enggak. Tapi inilah kebenaran firman Tuhan yang bagi saya ini menegur dan menguatkan saya. Dan saya rindu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di mana saya hanyalah alat di tangan Tuhan yang membagikannya kepada saudara-saudara. Biarlah saudara, mari sama-sama kita mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya akan menutup khotbah ini dengan berdoa bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Engkau yang paling tahu apa yang menjadi ketakutan mereka, kekhawatiran mereka. Apa yang membuat mereka saat ini mungkin mulai meragukan akan kuasa-Mu dan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau yang paling tahu. Tapi yang kami tahu dengan pasti ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah mengabaikan orang-orang yang bahkan sampai meragukan-Mu. Tapi Engkau Tuhan yang mau menyatakan diri-Mu bagi setiap kami. Dan bawa kami Tuhan untuk kami boleh terus kembali lagi ke dalam jalan-Mu untuk mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Bawa kami untuk boleh terus mempercayakan seluruh hidup kami ini ya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan pemilik hidup kami. Dan biarlah untuk selama-lamanya Engkau saja yang menjadi Tuhan dan Allah kami yang kami yakini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam kesempatan ini izinkan saya juga boleh menyampaikan terima kasih buat seluruh jemaat, majelis dan rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran. Terima kasih karena saudara-saudara sudah menjadi bagian di dalam pembentukan Tuhan selama saya melayani di dalam lingkup Kalam Kudus Surabaya. Saya penginjil Viana sudah resign dari BCS Surabaya dan hari Minggu yang akan datang 18 April 2021 itu menjadi hari terakhir saya melayani di BCS Surabaya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan boleh melayani hari ini di dalam ibadah GKKK Kemayoran Surabaya. Seperti yang tadi juga sempat saya sharekan di dalam khotbah saya, yaitulah saudara, jujur saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Saya masih menggumulkan dan terus tanya Tuhan, nanti saya akan pelayanan di mana dan seperti apa gitu ya. Dan mungkin kalau saudara-saudara juga mau mendoakan, sekali lagi terima kasih. Planning saya ke depan setelah selesai, maka saya akan pulang ke Jakarta ke rumah orang tua saya. Dan saya akan terus menggumulkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, isi hati Tuhan yang seharusnya saya lakukan. Kalau saudara
tergerak untuk berdoa, mendoakan saya. Saudara mungkin bisa doakan supaya saya tetap peka akan tuntunan Tuhan dan boleh terus taat atas kehendak Tuhan, setia melayani Tuhan sampai dengan akhir hidup saya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada penginjil Viana untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala pelayanan yang sudah penginjil Viana lakukan di Gereja Kristen Kalam Kudus Surabaya. Kiranya Tuhan semakin memberkati penginjil Viana, lebih heran lagi dan lebih setia lagi melayani di ladang baru yang Tuhan sudah tentukan untuk penginjil Viana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati selalu penginjil Viana. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan secara online bisa ditransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Atau bisa juga memberikan secara manual kepada TU Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran. Pujian begitu besar kasih Allah pada kita. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Karena kita umat manusia ciptaannya patut bersyukur dan berterima kasih karena Allah telah menggenapi firman-Nya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Kita masuk di dalam doa persembahan.
Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh ada di dunia ini. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menjaga, melindungi kami, memberkati setiap usaha pekerjaan kami sampai hari ini. Kami tidak kekurangan karena kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk setiap kami, Tuhan berikan badan tubuh yang sehat selalu. Terima kasih Tuhan, lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya apapun. Tuhan tutup bungkus kami dengan darah Yesus, kami boleh tetap ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan boleh memakai uang-uang ini untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya, tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Tuhan tetap melindungi, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri, kita akan menutup kebaktian pada pagi hari ini, kita pujikan doksologi dan diakhiri dengan Amen Song. Saudara-saudara, di akhir ibadah ini, mari sama-sama kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan sumber berkat, dan terimalah berkat yang daripadanya. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita, anugerah dan cinta kasih dari Yesus Kristus Juru Selamat yang bangkit dan hidup, penyertaan, pertolongan, penghiburan, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Roh Kudus akan memberkati dan menyertai setiap kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu boleh mengambil saat teduh. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Amin.
Dari kawasan Jalan Kupang Jaya 138, inilah Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya. Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya telah berpengalaman lebih dari 40 tahun. Senantiasa mengedepankan semangat untuk mendidik, mengajar, dan mewujudkan terbangunnya manusia yang utuh, yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya mengusung kurikulum nasional 2013 yang dirancang dan dikembangkan secara terintegrasi dengan nilai-nilai Kristiani dalam kegiatan belajar intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Udah 13 tahun, 12-13 tahunan. Anak-anak di sini tuh baik, terus habis itu kayak mereka nggak pilih-pilih teman, kayak kerohaniannya tuh mereka benar-benar solid itu. Jadi kayak kita benar-benar mengutamakan Tuhan dalam pertemanan. Dalam setiap pembelajarannya dan membantu saya untuk bisa sampai saat ini menyelesaikan S1 saya di salah satu universitas ternama di Jakarta. Ke ilmu pengetahuannya kan moral, nah itu yang selalu kayak jadi reminder aku setiap harinya untuk selalu lebih baik. Dia bisa mengikuti setiap kegiatan yang di sekolah ini. Banyak cewek sih yang lebih deket. Banyak hal yang boleh dipelajari anak saya selama sekolah di Kalam Kudus. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru untuk jenjang KB, TK, SD, SMP, dan SMA tahun pelajaran 2021-2022. Dapatkan potongan 50% uang gedung selama bulan promosi khusus untuk anak pendeta, anak guru, anak alumni Sekolah Kristen Kalam Kudus, dan juga promosi rekomendasi. Bersama Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya, mari kita wujudkan terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia.